لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadu, sabar dan tolak ansur mestilah ada. Jangan berkasar merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram jagalah pantang larangnya. Pergi haji bukannya masa untuk membeli belah. Beringatlah, betulkanlah niat kita. Moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji. Jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di Al-Multazam Group. Selamat datang di seminar nasional membangkitkan semangat bisnis pasca pandemi. Membedah rahasia sukses dunia akhirat. Dari Solia Signa Solo, kita sambut MC kita hari ini, Aditya Putra.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Rabbi syuhri sodri wa yasyirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Jumat tanggal 17 Juni 2022 di Hotel Solia Zigna Surakarta kita dapat berkumpul kembali bersilaturahmi di acara Munas kelima Multazam Group dan Seminar Nasional membangkitkan semangat bisnis pasca pandemik, membedah rahasia sukses dunia akhirat yang diselenggarakan oleh Al Multazam Group. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita di sini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Amin. Baik, kami ucapkan selamat datang. Kami haturkan kepada yang terhormat CEO Al Multazam Group Bapak Rizky Sembada SEME. Kemudian kami haturkan selamat datang kepada Bapak Kadis Bintalut Angkatan Udara, Bapak Mars TNI AU, Dr. Andes Bestari, RMPD MSC MSc Han, kepada Bapak Kadis Bintal AD, Bapak Brigadir Jenderal Hindro Martono, kepada Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Andes Haji Nur Arifin MPD, juga kepada Bapak Kapolres Kabupaten Sukoharjo, Bapak AKBP Wahyu NS Sik Mpik Mkrim. Kepada juga kami ucapkan selamat datang Bapak Dekan Fakultas Psikologi UMS, Bapak Profesor Dr. Taufik Kesturi SPSI MSc. Kemudian Dewan Penasihat Safi'ah Al Multazam Group, Ustadz Khalifatul Hadi Bakri SIMM. Juga kepada Danlanut Adi Sumarmo atau yang mewakili Bapak Adispes Lanut Adi Sumarmo, Bapak Kolonel ADM Febi Adrian, dan juga kepada Dewan Direksi dari PT Atoyibah, PT Rismatur, dan juga PT Arsi. Dan tidak lupa kami ucapkan juga selamat datang kepada para asatid dari seluruh pelosok Nusantara. Jauh sekali dari mulai Manado, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Riau, Sumbawa, luar biasa sekali. Di seluruh pelosok Nusantara. Tepuk tangan yang meriah untuk para hadirin sekalian. Dan kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai rangkaian acara, saya Aditya Putra selaku membawa acara akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yaitu yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, sambutan Ketua Panitia. Yang ketiga adalah sambutan dari CEO Al Multazam Group. Dan yang keempat, acara inti yaitu pemaparan materi seminar oleh para narasumber. Dan yang kelima, penanda tanganan MOU dan foto bersama. Dilanjutkan dengan pemberian door prize dan grand prize yang tentunya sangat luar biasa. Dan yang terakhir diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, menginjak acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu kepada Saudara Putra Bintang kami persilakan. فإن أحسرتم
فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Putra Bintang. Dan melanjutkan ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Panitia acara, yaitu kepada Bapak Eko Nurwahyudianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang saya hormati CEO Al-Multazam Group Bapak Rizky Sembada SEMA. Yang saya hormati Bapak Kadis Pintalit AU Bapak Masma TNI AU Dr. DRS Bastari MBD MSc MC Han. Yang saya hormati Kadis Pintal AD Bapak Brigjen Jenderal Indro Martono. Yang saya hormati Direktur Bina Umroh dan Haji Kemenak RI Bapak Dr. DRS H. Nur Arifin MBD. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Sukoharjo Bapak AKBP Wahyu N. Esik MP MKRM. Yang saya hormati Dekan Fakultas Psikologi UMS Bapak Profesor Dr. Taufik Kasturi SPSI MPSI. Yang saya hormati Dewan Penasehat Syari Al-Multazam Group Ustadz Khaliful Hadi Bakri SEMM. Yang saya hormati dan Lanut Adi Sumarmo atau yang mewakili Kadis Pens Lanut Adi Sumarmo Bapak Kolonel ADM Febi Adrian. Yang saya hormati Dewan Direksi PT At-Taibah, PT Arsi Amanah Internasional, dan PT Risma Punama Al-Multazam. Yang saya hormati para asatizah Al-Multazam Group dari seluruh Indonesia, dan yang saya hormati hadirin hadirat seluruh tamu undangan pada siang hari ini beserta staf jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Izinkan Bapak Ibu hadirin sekalian, saya berdiri sini mewakili seluruh teman-teman panitia dan juga mewakili dari Al-Multazam Group untuk menyampaikan kegiatan kita pada hari ini dan 2 hari mendatang. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari Jumat yang berkah ini insyaallah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insyaallah diberkahi Allah pada siang hari ini dalam rangka pembukaan Musyawarah Kerja Nasional PT At-Thayyibah Al-Multazam Group, PT RC Amanah Internasional Al-Multazam Group dan PT Risma Punama Al-Multazam Internasional. Salawat dan salam tak lupa marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia di dunia ini, dan semoga kita senantiasa semuanya kelak mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mewakili dari panitia izinkan menyampaikan bahwasannya acara Mukernas ini akan dilaksanakan 3 hari, yang pada hari ini akan dimulai dengan seminar nasional, kemudian akan dilanjutkan dengan musyawarah kerja nasional yang akan berlangsung sampai dengan Ahad siang insya Allah. Adapun undangan yang kami hadirkan semuanya berjumlah kurang lebih 300 peserta yang kami hadirkan dari seluruh Nusantara, yaitu yang termasuk cabang dari PT At-Thayyibah, PT Risma Punama, dan PT RC Amanah Internasional. Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kami selaku panitia menyampaikan banyak terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada undangan kami. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian akan membawa keberkahan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada seluruh teman-teman panitia yang telah sibuk menyiapkan acara ini jauh-jauh hari atas jerih payahnya. Semoga jerih payah semuanya dibalas oleh Allah sebagai pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya tidak akan banyak menyampaikan, hanya saja menyampaikan sedikit pesan. Marilah acara ini, acara Mukernas ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama kepada para cabang dan mitra Al-Multazam Group. Semoga niat tujuan kita dalam syiar dakwah melalui travel haji umroh ini betul-betul kita niatkan hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Di akhir ini saya selaku atau mewakili panitia yang hadir ingin mencoba apakah kita yang hadir di sini betul-betul semuanya adalah dari Al-Multazam Group yang mana telah siap untuk bekerja bersama-sama mencari ridha Allah dalam syiar dakwah melalui pelayanan haji dan umroh lewat Al-Multazam Group ini. Coba akan saya sampaikan yel-yel kita, mari kita bersemangat untuk memulai kegiatan ini
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Siapa kita? Kurang kompak, sekali lagi. Siapa kita? Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko Nurwahyudianto selaku Ketua Panitia. Tadi Bapak Eko sempat melontarkan yel-yel ya. Nah ini yel-yelnya ada yang beda nih. Boleh ya kita sedikit biar semangatnya lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Ini ada yel-yel yang khusus di Al-Multazam, yaitu ketika saya berucap ingat haji dan umroh, tolong bisa dijawab dengan ingat Al-Multazam Group. Siap ya para hadirin sekalian? Yang paling kencang akan dapat hadiah. Betul ya panitia ya? Oke, saya coba ya, kita mulai. Ingat haji dan umroh? Kurang kenceng ya, kurang semangat. Nanti sebelah sana gantian, sebelah sini gantian ya. Ingat haji dan umroh? Waduh, yang kenceng yang belakang malah ya. Oke, yang sebelah kiri, nah ini ibu-ibu nih. Ingat haji dan umroh? Suaranya ibu-ibu kurang ya ini ya. Oke, sekali lagi ya, biar semangat ya. Ingat haji dan umroh? Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangannya dong untuk ibu-ibu yang wah semangat juga gak kalah dengan bapak-bapak yang ada di sini ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang tiba waktunya kita akan melihat sekilas perjalanan dari Al-Multazam Group dalam memberikan pelayanan kepada umat yang ada di Indonesia. Untuk itu kita akan saksikan company profile dari Al-Multazam Group. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di kantor pusat Al-Multazam Group. Al-Multazam Group adalah sebuah brand bisnis tour and travel yang bergerak di bidang jasa penyelenggara perjalanan pariwisata domestik dan internasional sejak tahun 1999 yang mempunyai 3 anak perusahaan, yaitu PT At-Thayyibah, kemudian menjadi perusahaan travel ibadah haji khusus dan umroh sejak tahun 2008 dengan mengantongi izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan izin terbaru penyelenggara perjalanan ibadah umroh nomor 931 tahun 2019 dan penyelenggara perjalanan ibadah haji nomor 377 tahun 2022. Setelah itu berkembang menjadi perusahaan penyedia atau provider visa dan tiketing. PT Risma Punama Al-Multazam atau sering dikenal dengan Risma Tour dengan mengantongi izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan izin terbaru penyelenggara perjalanan ibadah umroh nomor 251 tahun 2021. PT RC Amanah Internasional atau sering dikenal dengan RC Tour dengan mengantongi izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan izin terbaru penyelenggara perjalanan ibadah umroh nomor 022010244038 tahun 2022. Al-Multazam Group memfokuskan diri pada jasa pelayanan one-stop service pariwisata domestik, internasional inbound dan outbound, umroh dan haji khusus secara penuh terhadap seluruh variabel dasar kebutuhan tour and travel meliputi tiket pesawat, land arrangement yang meliputi visa, hotel, bis, dan guide. Al-Multazam Group melaksanakan perjalanan ibadah umroh maupun haji khusus dengan profesional dengan didukung tim yang profesional mengantarkan dan mendampingi ibadah antum semua dengan aman, nyaman, dan sesuai tuntunan sunnah Rasulullah insyaallah. Al-Multazam Group telah memiliki mitra-mitra di berbagai tempat di Indonesia. Lebih dari 40 kantor cabang kami siap melayani antum semua untuk melaksanakan segala kebutuhan antum melakukan perjalanan wisata ke luar negeri, terutama lagi melaksanakan ibadah haji khusus dan umroh. Al-Multazam Group menyediakan paket-paket haji khusus dan umroh antum semua.
Kami juga membuka peluang kemitraan di berbagai tempat dan kota di seluruh Indonesia untuk menjadi cabang-cabang resmi kami. Al-Multazam Group telah menjalin kerjasama dengan para asatizah di berbagai kota di Indonesia. Dalam pelaksanaan pembimbingan ibadah ke Tanah Suci, kami tidak pernah main-main dalam pelayanan ibadah ini. Para petugas dan para pembimbing profesional telah kami siapkan dari segi syariat maupun profesional di dalam pendampingan. Mari bergabung bersama kami Al-Multazam Group di dalam siar dakwah dan ma'isyah insyaallah menggenggam dunia meraih ridho Allah. Jangan tunggu esok untuk bergabung bersama kami, membersamai kami dalam meraih kesuksesan atau sekedar menjadi saksi atas kesuksesan kami adalah pilihan di tangan antum semua. Barakallahu fikum. Al-Multazam Group menggenggam dunia meraih ridho Allah. Luar biasa sekali. Tagline-nya adalah mari segera bergabung dan meraih sukses bersama kami atau sekedar menjadi saksi. Wow, luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan sampai pada sambutan yang sangat luar biasa akan disampaikan oleh CEO Al-Multazam Group. Untuk itu kepada Bapak Rizky Sembada SEME, kami persilahkan. Pak Rizky, mohon maaf nanti bisa ada yel-yel juga ya Pak? Thank you Pak, terima kasih. Kepada Bapak Direktur Bina Haji Umroh Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Nur Arifin MPD yang kami hormati. Kepada Bapak Kadis bin Talid TNI AU, Dr. Brigadir Marsma Marsikal Pertama, Dr. Andes Bestari MM yang kami hormati. Kepada Bapak Kadis Bintal TNI AD, Bapak Brigadir Jenderal Indro yang kami hormati. Kepada Bapak Kapolres Sukoharjo, Bapak Wahyu Sik ya, yang kami hormati. Kepada Bapak Dan Lanut ya, Angkatan Udara yang diwakili oleh Bapak Kolonel Febri yang kami hormati. Dan juga kepada Bapak dari perwakilan Korem Solo Raya yang kami hormati, Bapak-bapak TNI Polri yang kami hormati semuanya, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kepada para asatizah Al-Multazam Group yang telah lama mendampingi kami di dalam pembinaan syariah yang kami cintai dan kami hormati, dan seluruh tamu-tamu undangan yang kami cintai dan kami hormati yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak belum makan siang ya? Sudah? Kayaknya kok lemes sekali ya. Boleh tidak saya ulang sekali aja? Yang paling keras suaranya dan benar jawabannya hadiah, mau tidak? 500.000 pertama, silahkan ya. Ustadz dilihat ya yang jawabnya betul keras gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kayaknya antum ini boleh berdiri. Yang ini, ya ini ya beliau ini namanya siapa? Nanti dicatat dapat hadiah 500.000 insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man malah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nabiyya wa rasulah ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an yang kami cintai dan kami hormati. Tiada kalimat yang lebih tepat, tiada syair yang lebih indah, tiada puisi yang lebih tepat untuk kita bacakan pada siang kali ini, melainkan kalimat thayyibah pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena hanya dengan taufiknya lah kita semua diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan saat ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri majelis yang kita harapkan di majelis ini mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang suri tauladan kita, manusia yang paling sempurna di kolong jagat raya ini. Beliaulah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, yang semoga kita semua mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai CEO At-Thayyibah Al-Multazam Group mengucapkan kalimat syukur dan terima kasih atas waktu-waktu yang telah antum semua Bapak Ibu sekalian sempatkan untuk menghadiri barakallahu fikum acara kami yang Bapak Ibu sekalian tentunya meninggalkan banyak acara yang sudah dipersiapkan bahkan demi menghadiri acara ini. Ada di antara kita yang hadir dari Sulawesi. Ada yang dari Sulawesi? Boleh berdiri? Masya Allah. Kurang berarti antum kalau 500.000 karena jauh dari Sulawesi ya. Masya Allah. Ada yang dari Sumatera, Palembang. Datangnya malah pagi-pagi. Boleh berdiri dari Palembang? Masya Allah. Ada dari Lombok, NTB. Ada dari NTB. Izin. Nggak ada yang berdiri. Padahal ada, saya tahu. Beliau nggak enak kali ya berdiri. Yang paling jauh nanti hadiahnya tiket sesuai dengan kebutuhan. Ya. Luar biasa. Dan ada satu sahabat kami, pemangku kebijakan di Kemenak, yang hadir bahkan beliau membatalkan, mengundur acara beliau, yaitu saudara kami, kakanda kami, Bapak Arifin. Beliau itu sudah ada undangan acara hari Jumat di jam yang sama, dan kami telepon karena Pak Dirjen menggagalkan pada saat yang mepet. Saya telepon beliau untuk dapat hadir, dan alhamdulillah beliau hadir di sini di tengah-tengah kita. Masya Allah, tentunya kami merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada perjuangan-perjuangan antum semua untuk hadir di sini. Izin Bapak, ada yang dari Surabaya naik bis ke sini, dari Ternate Surabaya pesawat kemudian naik bis ke sini. Datang subuh, Masya Allah. Ada yang datang tengah malam. Luar biasa. Insya Allah kehadiran antum semoga lelah antum semua lillah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan ya di profil perusahaan kami, insya Allah ya perusahaan kami bukanlah semata-mata bisnis oriented. Kami ingin
bekerja sama, bersinergi dengan para asatid untuk melakukan syiar dan dakwah. Karena tugas syiar dan dakwah itu tugasnya para kiai, tugasnya para ustadz kan gitu ya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kami ini sekedar pingin bersinergi mensupport beliau-beliau ini dalam bersiar dakwah dan dakwah dengan wadah yang kami miliki. Dan kami juga ingin membantu para penegak aparatur hukum ya, terutama Pak Polisi. Apa itu? Seminar-seminar seperti ini biar nggak banyak penipuan haji dan umroh. Mohon izin Pak Wahyu ya, kami membantu. Tentunya kami perlu diapresiasi nih ya. Jadi seminar-seminar seperti ini tujuannya adalah agar kita paham, mengerti, memahami bahwa bagaimana sih skema haji dan umroh yang aman seperti itu. Biar kita tidak tertipu. Kasus paling hangat kemarin kita menangani ya, yang kebetulan ada jamaah 370 jamaah ya Pak ya, yang gagal pulang ya di last minute, bahkan di tanggal 7 ya Pak ya, tanggal 7 belum pulang dari Madinah. Dan kami juga menangani, insya Allah ada di antaranya di ruangan ini ya, ada yang berangkat umroh tetapi pakai visa ziarah, kemudian ya qadarallah wa masafa'al, sampai beliau ya kena masalah hukum di negara Saudi. Atas izin Allah kita bekerja sama dengan KJRI Jeddah ya, beliau bisa dipulangkan dengan hormat. Karena waktu di sidang pilihannya waktu itu ada 3 Bapak Ibu. Kalau sudah kena di sana, deportasi, blacklist 10 tahun, denda 15.000 rial, atau di penjara. Semuanya enggak enak. Tapi atas kuasa dan izin Allah kami berjuang bersama tim dari Kementerian Agama, dalam hal ini dari KJRI di Jeddah, dan didampingi saudara kami Pak Bastari ya. Tapi beliau waktu itu bukan kapasitasnya sebagai seorang jenderal gitu ya Pak ya. Jadi alhamdulillah sidang 3 kali dan diberikan pengampunan dari pemerintah Saudi Arabia dan pulang. Memang kok pada lemes-lemes. Saya izin berdiri sebentar boleh? Saya sungkan kalau menghadap ke para asatid, tapi saya menghadap di depan saya ini. Pembukaannya saya sedikit biar agak semangat. Izin boleh berdiri Bapak Ibu? Sedikit aja, ini baru pembukaan kok. Untuk khusus ibu-ibu sebelah kanan, mohon kursi di depan dikasih hadiah, karena biasanya kalau kasih hadiah itu kami yang terdekat dulu. Silakan perapat ke depan. Izin Bapak Ibu ya. Sudah pada lemes belum? Kalau belum coba digerakkan badannya sedikit aja, krek gitu. Ini kata Pak Jenderal di depan, wah di wong sipil ora cetha. Bapak Ibu izin kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian ya, mana semangatmu, mohon izin jawab dengan ini semangatku. Boleh? Cukup sekali aja ya. Terus kalau saya bilang selamat siang, luar biasa, dan tangannya sambil komando, karena kita di sini banyak para komando yang hadir di sini. Siap? Terakhir kalau saya tanya siapa kita, maka jawabannya Al-Multazam Group. Boleh? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Selamat siang. Luar biasa gitu loh terakhir ya. Siap? Selamat siang. Masya Allah. Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih, barakallahu fiik. Insya Allah saya belum melihat absensi hari ini. Yang datang pertama kali nomor 1, nomor 2 dari ASN, dari aparatur negara, maka beliau berhak mendapatkan hadiah senilai 12 juta rupiah ya. Kita lihat berarti dia benar-benar memenuhi undangan kita ya. Terus nanti juga akan ada grand prize 1 umroh gratis. Barakallahu fiik. Karena ini judulnya hanya sambutan, kalau saya panjang lebar nanti nggak selesai ya.
Bapak Ibu sekalian, intinya kami sampaikan pujian syukur terima kasih yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan terima kasih terhadap antum semua yang jauh-jauh Masya Allah melangkahkan kakinya untuk dapat memenuhi undangan kami, dan insya Allah taala kami akan memberikan jamuan-jamuan semaksimal mungkin, apalagi yang sampai nginep semua ya. Yang nginep semua sudah dapat kamarnya semua kan? Yang belum nanti bisa ngomong ke panitia ya. Insya Allah kita siapkan semua ya. Kembali ya, ada kalimat-kalimat kami yang benar yang kami sampaikan, semua itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kalimat-kalimat kami yang salah yang kami sampaikan, maka itu datang dari diri saya sendiri karena nafsu kita sendiri, dan untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang belum menikah? Ada enggak? Kalau yang belum menikah itu biasanya kesepian. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali sambutannya Pak Rizky. Pak, saya belum menikah Pak. Boleh Pak? Ya, ucapan terima kasih ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada acara inti, yaitu seminar membangkitkan semangat bisnis pasca pandemik. Dan untuk pemateri yang pertama, kami akan mohon untuk bisa menyampaikan materinya, yaitu berjudul Menciptakan Rasa Aman dan Nyaman bagi para Jamaah Haji dan Umroh Indonesia, merupakan tugas para penyelenggara PPIU dan PIHK. Untuk itu kepada Bapak Direktur Bina Umroh dan Haji khusus Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Andes Haji Nur Arifin MPD, kami persilakan Pak. Melihat bulan di tengah malam ditemani sepi, mohon diperkenankan kami mengucapkan salam sebelum sambutan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Al-Mukarram, para alim ulama yang terhormat Bapak Direktur Al-Multazam, Bapak Rizky melimpah ruah, rizkinya melimpah ruah, ini saya tambahin, dan barokah. Yang kami hormati para jenderal-jenderal kita ini, alhamdulillah ada dari Angkatan Udara Bapak Marsikal Bastari, ada Bapak Brigjen Indro dari Mabesat, ada, mohon maaf tidak menyebut, dari kepolisian, dari Angkatan Udara dan semuanya, dari Angkatan Darat, juga dari semua rekan-rekan keluarga besar Al-Multazam Group yang selalu kami doakan semoga senantiasa mendapatkan bimbingan, ridha dan barokah Allah SWT. Amin. Pertama kita bersyukur dan semoga kita menjadi hamba Allah yang semakin pandai bersyukur agar kita semakin pantas untuk memperoleh nikmatnya yang berlipat ganda. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk umat-umat yang selalu mampu mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kita semakin pantas dan layak disebut umatnya untuk memilih syafaatnya. Amin. Bicara umroh dan haji khusus itu bidang kami. Bahwa ada hal mendasar. Pemerintah membuat regulasi
umroh dan haji ini dipasangkan kata-kata ibadah. Untuk umroh namanya PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Untuk haji, penyelenggara ibadah haji khusus. Kenapa kata ibadah dipasangkan? Karena kami ingin melindungi umat Islam dalam usaha ini. Kalau usaha itu perjalanan secara umum, maka semua penganut agama bisa hadir menjadi pengusaha umroh. Kalau tidak ada disematkan ibadah, maka di undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, disebutkan untuk travel umroh dan haji ini kata-kata kunci ibadah. Untuk umroh, saya ulangi, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Kenapa kata ibadah ini penting? Karena tadi kalau tidak ada kata ibadah, maka semua agama bisa hadir untuk menyelenggarakan perjalanan ini. Tapi dengan kata ibadah, maka ibadah harus dibimbing oleh orang yang seagama, sekeyakinan. Enggak boleh dibimbing oleh yang lain. Maka syarat untuk travel umroh dan haji harus Islam. Nah, oleh karena itu ada 10 azas penyelenggaraan umroh dan haji khusus. Azas pertama adalah syariat. Tolong dijaga betul azas syariat. Ini ibadah, bukan bisnis biasa. Kita kiaskan seperti sholat. Namanya ibadah itu ada rangkaian menuju ibadah. Seperti sholat yang kita kerjakan setiap hari, yang wajib 5 kali sehari, boleh di masjid, boleh di rumah. Ada rangkaian menuju sholat yang bernama toharoh. Ketika toharoh atau berwudu, syaratnya harus airnya suci dan mensucikan. Ketika ada satu tetes najis di air tadi, maka wudunya sah atau tidak? Tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya sah atau tidak? Walaupun di Masjidil Haram, walaupun di Masjid Nabawi, walaupun di Masjid Istiqlal, tetap nggak sah. Kenapa? Karena ada satu tetes najis ketika berwudu. Nah, sama umroh dan haji ini ada rangkaian menuju umroh dan haji. Maka mohon dijaga secara syariat, jangan ada tetesan-tetesan najis menuju umroh atau haji. Contohnya apa? Kedoliman menuju umroh haji itu bagian dari ilmu toharoh tetesan najis. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, selain PPIU tidak boleh menyelenggarakan umroh. Ini pelanggaran dan hukumannya pidana. Kami masih melihat dan menemukan beberapa kasus. Dia bukan travel umroh, bukan PPIU, bukan penyelenggara perjalanan ibadah umroh, tapi dia merekrut, menawarkan, menjual, bahkan menyelenggarakan umroh. Mohon jangan diulangi kalau pernah terjadi, karena ini pelanggaran hukum. Kami kalau ini bertindak tegas semuanya, ya kerjasama dengan kepolisian, karena ini urusan pidana. Apalagi melakukan tawaran haji khusus atau furodah, karena kami juga masih saat ini menemukan beberapa kasus dan kami panggil, kami investigasi. Dia bukan PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang menurut Undang-Undang Nomor 8 2019 bahwa haji furodah harus diselenggarakan oleh PIHK. Namun ada ini PPU, walaupun dia PPU, tapi kalau belum PIHK enggak boleh, pelanggaran, dan ini bisa diancam hukuman pidana. Sekali lagi, syarat pertama, azas pertama syariat, tolong dipenuhi. Azas syariat itu adalah mengikuti aturan antara lain. Maaf bahasa kasarnya, malaikat itu menetapkan hukum berdasarkan aturan manusia. Buktinya apa? Ketika Ru'yatul Hilal mengatakan hari ini adalah Idul Adha, maka malaikat menilai sesuai keputusan manusia Idul Adha, ya kan? Apakah manusia membuat keputusan sendiri? Enggak setuju dengan manusia, saya membuat
Idul Adhanya besok, nggak bisa. Malaikat itu menetapkan pahala berdasarkan keputusan manusia. Antara lain menetapkan 9 Dzulhijjah untuk Arafah misalnya. Kira-kira malaikat mengikuti keputusan manusia atau tidak? Mengikuti. Kalau manusia menetapkan setelah melakukan ru'yatul hilal, ru'yah bahwa tanggal 9 Dzulhijjah tanggal tertentu hari ini dan Arafah, maka malaikat ya mengikuti keputusan manusia. Karena tidak ada satu dalil pun bahwa keputusan untuk menetapkan hari itu dilakukan oleh malaikat, enggak ada. Yang melakukan manusia. Betul enggak? Coba bedah dari seluruh ayat Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa manusia mengikuti keputusan ulama, mengikuti keputusan malaikat dalam menetapkan hari-hari ibadah, enggak ada. Yang menetapkan keputusan hari-hari itu manusia. Maka keputusan ini harus kita ikuti bersama. Syariat ini harus kita junjung tinggi. Jangan sampai masyarakat disesatkan. Disesatkan oleh orang-orang yang awalnya niatnya baik membimbing ibadah masyarakat, tapi begitu melihat fulus, begitu melihat wah luar biasa dunia, lupa konsep ibadahnya, tapi mencari keuntungan. Awalnya membimbing umat, tapi kemudian mencari nasabah, misalnya. Dengan apa buktinya? Dia bukan PPU menawarkan umroh. Masyarakat sebenarnya nggak mampu dipaksa-paksa, berutang sana berutang sini. Itu melanggar syariah. Orang yang umroh atau haji padahal tidak boleh, masih punya utang. Sudah selesai utang-utang. Ini malah justru utang untuk umroh, untuk haji. Ini pelanggaran syariah misalnya. Dan masih banyak lagi. Apalagi melakukan dokumen-dokumen palsu. Tahun 2019 kemarin, Bapak Konjen, Pak Eko dari Jeddah, kemarin kami main ke sana menceritakan. Ada 2 jamaah terlantar menggunakan visa furoda. Berapa harganya? Suami istri satunya 500 juta, jadi suami istri 1 miliar. Tapi dia enggak melalui PIHK, enggak melalui penyelenggara ibadah khusus, tahu-tahu dia ada calo, dia dapat visa, sampai ke sana tidak ada jaminan layanan masyair, Arafah, Musdalifah, Mina. Akhirnya dia mau masuk tenda maktab ditolak. Masuk tenda ditolak, terlunta-lunta, kasihan kan? Karena apa? Enggak ada jaminan dari PIHK-nya, maka tolong pastikan ikuti aturan. Tugas negara adalah melindungi rakyatnya. Prinsip syariah ini yang utama. Jangan sampai ada masyarakat sudah berusaha untuk menabung bisa haji, bisa umroh bertahun-tahun, tapi disesatkan oleh pembimbing karena arahnya bukan prinsip syariah, tapi prinsip untung. Ini bahaya. Melakukan pemalsuan dokumen, melakukan penipuan sana, penipuan sini. Ini yang merusak. Sekali lagi prinsip syariat harus kita tegakkan, baru prinsip-prinsip yang lain. Tadi kami juga mendengar ada orang tahu-tahu melakukan berbagai hal, dokumen pemalsuan atau apa, haji lewat Filipina misalnya. Dengan berbagai macam, tentu paling ada pendustaan Pak, sana membuat KTP sana dan sebagainya. Yang belum lama tadi disampaikan oleh Pak Rizky, ada 372 orang jamaah umroh terlantar di Madinah. Ternyata dia beli tiketnya hanya berangkatnya aja, pulangnya enggak. Padahal menurut aturan syarat pemberangkatan umroh harus tiket PP, wajib. Ini ada orang berani tiket berangkatnya aja. Begitu mau pulang tidak ada tiket. Terlantar dia, tanggal 7 Juni kemarin. Terlantar, minta pemerintah naik Garuda aja yang mengantarkan haji, pulangnya kan kosong. Ya enggak semudah itu, kita ada kontrak. Enggak bisa. Akhirnya baru bisa dipulangkan tanggal 13 Juni. Harus diinapkan di hotel. Terlunta-lunta. Karena apa? Ada pelanggaran syariah tadi. Ada lagi kasus kemarin, mencari umroh yang murah, cari pesawat, aturannya pesawat ini direct, langsung. Tapi dia mencari pesawat yang murah, transit di Singapura. Murah jatuhnya. Tapi ketika mau ke Singapura, di Singapura mendung. Mendung gelap. Kalau gelap itu hitam atau putih Pak?
Belum tentu. Mendung putih itu kadang-kadang gelap juga. Kabut yang putih itu gelap atau terang? Gelap. Ternyata gelap tidak selalu hitam, putih juga gelap. Mendung. Nah, mendung nggak bisa mendarat di Changi, akhirnya mendarat di Batam. Begitu mendarat di Batam, setelah terang baru ke Singapura. Tetapi pesawat yang ke Arab Saudi sudah berangkat. Akhirnya jamaah terlunta-lunta. Kasihan. Dan beberapa kasus karena ada pelanggaran. Kalau pesawat itu transit, syaratnya harus dapat izin dari Kementerian Agama, dari Dirjen. Supaya kita bisa menghadirkan pelindungan. Ada apa-apa kan kita harus melindungi warganya. Seperti kemarin Kamis Rebu, saya lagi menerima surat, ada jamaah ditangkap di penjara oleh Saudi gara-gara foto di Masjidil Haram, di belakangnya ada umbul-umbul atau nama perusahaannya, dipoto ditangkap. Nah ini kan harus kita lindungi juga. Makanya tolong ikuti aturan. Tolong ikuti aturan. Prinsip syariah harus kita jaga. Masalah itu sebenarnya saya tanya, sekali lagi ya, kita semua ini harus menyelesaikan masalah. Saya tanya, masalah itu sebenarnya ada di dalam diri kita atau di luar diri kita, Pak? Di dalam atau di luar, Pak? Kenapa di dalam? Jawabannya belum jelas. Masalah itu ada di dalam, buktinya apa? Kalau punya masalah, cari jalan keluar atau jalan masuk? Jalan keluar, berarti masalah di dalam. Kalau masalah itu di luar, kalau ada masalah pasti cari jalan masuk, ya kan? Tapi buktinya kalau ada masalah cari jalan keluar, berarti masalah ada di dalam. Nah itu buktinya ya. Lah ya. Maka kalau masalah ada di dalam, buktinya sesuatu itu tidak jadi masalah kalau nggak kita permasalahkan. Misalnya suami istri ada masalah. Tapi kalau nggak dipermasalahkan oleh suami, jadi masalah nggak? Nggak jadi. Saling mengerti, memahami, setiap orang punya kekurangan. Sama di travel ini juga demikian, di Al-Multazam Group, nggak ada kata sempurna itu. Karena kata sempurna Allah. Nah ketika ada kekurangan, kalau nggak dipermasalahkan, saling mengerti, nggak jadi masalah. Betul nggak Pak Marska? Jadi masalah itu dari diri kita. Kalau nggak kita permasalahkan, maka tolong bangun solusi. Ketika faktanya ada masalah, saling mengingatkan. Buat tawassul hak, saling mengingatkan. Insya Allah Al-Multazam Group menjadi kekuatan yang luar biasa. Itu Pak Rizky. Saya percaya. Nah, demikian yang kami sampaikan. Tadi pantun saya sudah dipakai oleh Pak Rizky. Saya biasa pakai pantun untuk kesepian tanpa kekasih, cukup sekian terima kasih. Itu sudah dipakai tadi. Akhirnya saya membuka pantun pakai bahasa yang lain. Suminten ketiban cendilo, cekap semanten nyuwun pangapuro. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, semangat dan kompak yang Pak Rizky membuat tadi moto SDM. Tadi Bapak syiar dakwah maisha. Nah, luar biasa. Selamat demikian sekali lagi, semoga Allah terus membimbing kita, memberikan ridho dan barokahnya sehingga kita sukses mengemban amanah sesuai dengan amanah kita masing-masing. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Nyun Sewu, Pak Arifin, terima kasih. Nyun Sewu, ini ada sesi tanya jawab, boleh? Bapak sebentar di atas panggung. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ada sesi tanya jawab dari hadirin, Pak. Jadi kita kasih kesempatan untuk 2 atau 3 penanya kepada Bapak Arifin seputar apa yang disampaikan tadi dalam materi tentang haji. Oke, ada 1 sebelah kanan, 2 tengah, 1 kemudian. Oke, ada lagi 1, 2, 3 belakang. Ada 3, ya, row. Oke, 1, 2, 3. Iya, ya Pak, waktunya singkat ya, pertanyaan singkat pada jelas karena waktu Bapak juga Pak Arifin harus kembali ke Jakarta segera. Oh baik, singkat pada jelas, Bapak bisa di podium Pak. Silakan, pertanyaan pertama di sebelah kanan, singkat pada jelas. Oke, terima kasih Pak Arifin. Pertanyaan kami hanya singkat. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Arifin bahwa kalau mau berangkat haji atau umroh itu
harus tidak meninggalkan hutang. Sementara beberapa waktu yang lalu itu ada talangan haji. Nah, ini bagaimana? Hanya itu Pak Dokter, terima kasih. Oke, terima kasih. Penanya kedua, silakan singkat, padat. Bapak dijawab nanti aja Pak ya sekalian ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairuddin dari Medan, dari perwakilan kantor cabang At-Taibah Medan. Yang mau kami tanyakan di sini Pak, bagaimana dengan travel ini kejadian di lapangan Pak? Kita ketika memunculkan bahwasanya kita ini punya izin, kita punya kantor, kita mengurus izin cabang, sementara kompetitor kita tidak, kantor saja tidak punya Pak, modal flyer internet. Dan ketika kita memunculkan ini, kita dituduh ini dituduh iri, dengki gitu Pak. Padahal kan ini bagian dari prosedur hukum kita. Nah, bagaimana tindakan dari Kementerian Agama untuk menyikapi travel yang tidak berizin ini? Demikian Pak. Ya. Terima kasih. Penanya ketiga Pak, satu lagi Pak sekalian. Yang terakhir. Terima kasih. Ya. Yang saya pertanyakan begini Pak, yaitu yang tentang PPIU atau PIHK, bagi travel yang tidak memiliki 2 SK ini, bagaimana di tanah air, akan dibekukan atau selanjutnya tetap beroperasi gitu? Terima kasih. Silakan. Baik, pertama prinsip syariah tadi pada dasarnya orang yang melakukan perjalanan haji dan umroh sudah tidak ada utang. Bagaimana dengan dana talangan? Kami tahun 2014 menjadi Kasubdit pendaftaran haji memproses dan mengumumkan untuk penutupan dana talangan di bank-bank. Maka dulu dana talangan di bank itu tidak ada. Nah, kalau ada di yang lain itu di luar jangkauan kami. Yang jelas secara syariah kita mengajak orang yang berangkat itu sudah bebas dari utang. Nah, nanti walaupun nanti di sini ada tafsir-tafsir yang berkembang. Nah, kalau dipastikan kita membayar, ya itu namanya piutang, nanti silahkan. Tapi yang jelas pada dasarnya jangan sampai ada beban, karena dulu ada kasus ini yang kami tangani di Mojokerto, waktu masih ada dana talangan, nomor porsi pakai dana talangan. Ternyata dalam perjalanannya orang itu nggak bisa membayar angsuran, akhirnya oleh bank dijual lagi nomor porsinya. Ketika pelunasan ada 2 orang membayar dan pelunasan, akhirnya ribut. Di Kendari pernah terjadi juga, Sulawesi Tenggara, utang jaminannya rumah, mudah dapat nomor porsi, akhirnya bisa haji, cuman sampai pulang haji nggak bisa bayar, akhirnya rumah disita sehingga pulang haji nggak punya rumah. Nah, misalnya seperti ini tidak bisa dibenarkan. Yang kedua tadi bicara tentang apa tadi Pak kedua? Ya, tolong laporkan kepada kami Kementerian Agama kalau ada travel yang tidak memiliki izin, dia menawarkan apalagi menyelenggarakan umroh. Istilahnya bukan dibekukan Pak, karena kalau dibekukan asalnya ada, ini asalnya nggak ada, ya dilarang. Kita investigasi, dia akan menutup usahanya. Kalau dia tetap ngeyel bahasa kita, ya kita limpahkan kepada penegakan hukum. Nanti biar urusan pidana. Nah, tapi kalau secara administrasi sudah cukup, sudah mau, ya tolong ditutup, diurus dulu sampai dapat izin penyelenggara umroh, baru boleh menawarkan atau menyelenggarakan. Kalau belum tidak boleh. Nah, silakan milih. Kalau dia tetap, ya tetap, maka kita serahkan kepada kepolisian untuk dilakukan tindakan pidana. Yang tadi, yang terakhir tadi apa Pak? Sama? Sama. Oh ya. Tentang PPI. PPHU. Ya. PPIHK. Ya, berarti sama Pak ya. Intinya untuk umroh harus diselenggarakan oleh PPIU. Untuk haji khusus diselenggarakan oleh PIHK. Furodah juga harus PIHK. Kalau tidak, ya harus kita tertibkan karena ini pelanggaran hukum. Juga perlindungan kepada travel kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kembali ke Jakarta. Terima kasih. Mohon izin Pak Direktur untuk tetap ada di atas dulu, kita mau foto bersama. Foto bersama dulu Bapak. Iya. Saya Saya undang semua ASN yang pakai pakaian dinas dulu untuk bisa ke atas ya. bisa ke atas. Monggo ASN yang memakai pakaian Semua pemateri yang isi materi
saya undang untuk berkenan ke atas. Foto bersama sebelum Bapak Arifin kembali ke Jakarta jam 3. Pemateri, pengisi materi. Setelah ini baru ASN ya. Semua ASN ya, baik. Baik, untuk pemateri dulu, foto bersama dengan Bapak Nur Arifin. Dan setelah ini adalah ASN Mogok, mewakil Bupati. Sudah. Oke, sekarang dengan ASN. ASN-nya ikut, siapa aja? Bisa minta tolong panitia bantu. Siapa aja nih? Dari TNI Polri semua bisa maju ke depan. Bapak mungkin yang di belakang, monggo. Mari Bapak, silakan foto bersama. Dari Kemenak. Baik, dari Kemenak, monggo bisa ke depan. ASN dari Kemenak. Mari Bapak, waktunya karena Pak Nur Arifin akan segera kembali ke Jakarta sore ini. Sebentar, masih ada yang maju ke depan. Monggo, yang dari Kemenak, ASN silahkan juga bergabung. Tahan dulu. Kameranya banyak soalnya Pak. Ada 20 ya, banyak sekali. Wah, ini dia, ada salam komando juga. Salamnya Al-Mutazam, Mas. Gimana, Mas? Salam komando Al-Mutazam. Pokoknya harus gitu ya. Ini 20 kamera, nanti dikirim kemana? Ada? Oke, terima kasih. Sekali lagi kepada pemateri pertama, Bapak Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kemenak RI, Bapak Dr. Andes Haji Nur Arifin MPD, untuk pemaparannya dan juga tadi tanya jawab singkat. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki kepada materi yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Kadis Bintal TNI Angkatan Darat, Bapak Brigjen TNI Hindro Martono. Materinya berjudul Wawasan Kebangsaan dalam Perspektif Islam. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan CEO Al-Mutazam Group, Bapak Rizky. Rizkinya banyak banget nih, alhamdulillah bisa menghadirkan kita semua. Dan seluruh staf dari Al-Mutazam yang saya hormati. Oh, ini Pak Direktur Bina Umroh Haji sudah kembali, terima kasih. Yang saya hormati Kadis Bintalau, sahabat saya, saudara saya. Yang saya hormati Danrem atau yang mewakili. Yang saya hormati dan Lanut atau yang mewakili. Pak Kapolres, Pak Dandim atau yang mewakili. Tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini, alhamdulillah mendapat kehormatan dari Pak Rizky berdiri di depan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dalam rangka silaturahmi. Tapi sebetulnya sebagai manusia kalau tidak kenal tidak sayang. Saya sebagai Kadis Bintal Angkatan Darat, nama saya Brigjen Hindro Martono.
Mohon maaf kami hadir di sini tidak pakai uniform karena papasan kegiatannya. Jadi saya nggak bawa uniform. Mohon maaf ini. Kemudian pada kesempatan ini saya berdiri di sini tidak lama. Ya. Manusia itu kalau semakin diberi ceramah, diberi pembekalan, itu sebetulnya sebelum diberi sebetulnya udah pintar, udah paham, udah tahu gitu ya. Kalau malah dikasih lagi, nah ini kan akhirnya yang timbul ngantuk gitu ya. Apalagi jam segini jamnya orang tidur ya, ngantuk gitu kan. Tapi saya percayalah kalau di Al-Multazam Group ini semangatnya berapa nih? 55. Nah, gitu. 55. Nah, gitu semangatnya Al-Multazam ini. Kita berbicara di sini, negara kita ini dibangun dari segala bentuk perbedaan. Ya. Jadi yang paling aneh itu memang Indonesia gitu. Karena memang negara kita ini dibentuk dari berbagai macam perbedaan. Ya, Indonesia itu udah dilihat dari manusianya aja udah banyak ya bedanya kan gitu ya. Karena banyak bedanya ini, ya kan? Itulah Indonesia bisa terbentuk. Ya, mungkin kalau hanya satu pulau, ya, satu daratan, orangnya macamnya cuma satu, justru malah ribut. Tapi di Indonesia itulah kehebatannya. Ya. Kemudian kita juga dibangun dari ya, perbedaan yang ada disatukan dalam satu kebangsaan. Kalau kita hadapkan dengan situasi sekarang, perbedaan-perbedaan dari agama, dari tata bahasa, suku, ya kan? Kemudian budaya, tradisi, itu semuanya dalam perbedaan yang menimbulkan atau kerawanan terjadinya pertumpahan. Ya. Kemudian kalau kita hadapkan dengan bangsa kita sendiri, dilihat dari bangsa lain, yaitu yang namanya wawasan kebangsaan tadi, ya, bagaimana cara memandang negara lain terhadap Indonesia, dengan adanya perbedaan disatukan dalam satu wadah, kita mengenal namanya Pancasila, sila ke-1 sampai ke-5 dan sebagainya. Ya. Negara lain akan berpikir, ya, Indonesia, negara Indonesia yang berbagai macam suku, bangsa dan sebagainya bisa satu, bisa merdeka, bisa bebas, sampai sekarang pun kita masih eksis, masih ada dan sebagainya. Ya. Karena apa? Ada perekatnya, yakni Pancasila tadi. Ya. Nah, sekarang kalau kita melihat di teori bisnisnya Al-Multazam atau semuanya lah ya, Indonesia ini juga kalau TNI itu berbicara, kita gelar kekuatan itu hampir semua pelosok sudah ada namanya tentara. Benar kan? Ya, daerah perbatasan Kalimantan, mungkin yang ke Papua, timur-timur, ada tentara, ada pos Koramil, ada pos Satgas di situ. Ya, itu adalah gelar kekuatan. Ya. Nah, sebetulnya ini bisa diterapkan juga di Al-Multazam ini, ya kan? Gelar sampai ke daerah, ya, masing-masing eksis, ya.
bisa memberikan kontribusi, mengajak masyarakat untuk berangkat umroh, haji dan sebagainya. Ya. Yang gelar kekuatan yang dilakukan oleh TNI, ya, ini adalah dengan maksud untuk mencegah atau efek different dan lokal, ya, tentang kemampuan TNI dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kalau kita berbicara dengan Multazam sama juga, begitu digelar kekuatan sampai ke daerah, disitulah potensi ekonomi yang ada di masing-masing wilayah sama gitu, ya. Pasti, ya, dan percaya. Ini yang dari Surabaya mana ya? Ada Pak yang dari Surabaya? Oh, mungkin lagi ke toilet ya. Saya dari Surabaya gitu loh, ya. Saya dari Surabaya, ya. Saya juga bercita-cita sebetulnya dari dulu. Itu tadi yang dibilang dari Pak Direktur bahwa Multazam ini memiliki prospek yang cukup bagus. Mudah-mudahan sampai ke daerah saya di Surabaya tadi katanya ada gitu. Ya, mudah-mudahan ini Pak Rizky ini, ya, nanti ketemu sama saya, kita bisa join gitu kan. Ya, kita bisa join. Kemudian kalau kita melihat dari Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 itu, di situ sebetulnya semuanya sudah mewadai dari berbagai perbedaan, berbagai macam budaya, suku, mulai dari agama sudah diwadai dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dan seterusnya sampai musyawarah, sampai adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya ada. Gitu. Orang zaman dulu juga begitu hebat ternyata menyiapkan bagaimana Pancasila ini bisa mewadai dan bisa diaplikasikan atau sampai saat ini pun bisa atau masih bisa berjalan. Ya. Dan itulah pemersatu kita. Ya, kita bersyukur gitu kan. Ya. Kalau kita melihat ancaman, kerawanan, ya sebetulnya negara Indonesia ini paling rawan sekali, ya, kita ini paling rawan, mudah diadu domba, mudah dihasut, ya kan? Nah, ini tadi misalkan contohnya aja masalah kegiatan ibadah, ya, kan banyak juga yang menghasut, ya, maksudnya menghasut ini, oh itu sana dia nggak benar nih pengelolaannya, oh sana dia nggak bagus nih, ya, padahal mungkin ya kita belum tahu dalamnya kan gitu, ya. Hasut seperti ini itu sangat mudah karena memang budaya kita seperti itu. Ya, bangsa Indonesia itu seperti itu karena perbedaan-perbedaan itu tadi. Cepat sekali kita dihasut. Ya. Sekarang kita sudah merasakan negara ini dalam kondisi aman, tentram. Kita mau ibadah aja mudah. Kita mau belanja mudah. Kita mau dagang mudah, usaha mudah. Coba bayangkan negara yang di daerah Timur Tengah itu. Isinya berkecamuk terus. Ya kan? Ribut terus. Ya. Nah ini mungkin bisa juga gitu ya, dalam arti kata bahwa orang-orang yang pingin, ya, atau bukan orang yang mungkin negara lain yang pingin menguasai Indonesia, ya salah satunya dengan cara
bagaimana mereka bisa mengadu domba antara satu golongan dengan golongan yang lain, satu agama dengan agama yang lain, dan seterusnya. Ya, upayanya adalah negara kita adalah negara yang sangat maju, sangat kaya, sumber daya alam kita kaya. Ya. Ya. Kalau mereka bisa menguasai, ya kan, mengadu domba, nah, itu tadi yang sumber daya alam tadi yang menjadi pokok sasaran mereka untuk bisa menguasai. Nah, ini yang harus dipahami kita semua sebagai warga negara yang baik, bahwa kita ini sebetulnya negara yang sangat kaya, ya, sangat besar. Ya, potensi orang muslim sangat besar. Sehingga yang paling bagus itu ya memang ya kita bergerak ya seperti Al-Multazam ini, gitu kan. Itu sangat besar sekali potensinya karena memang ya umat muslimnya banyak banget gitu. Ya. Kemudian juga ya keinginan untuk beribadah, haji, umroh dan sebagainya itu cukup besar. Bahkan tempat saya di Bandung, saya kan tinggal di Bandung, itu sekarang udah 25 tahun nunggunya. Ya, lama banget. Saya waktu saya dandim 2007. Saya udah berangkat haji tapi saya daftar lagi. 2007 sampai sekarang 14 tahun ya. Harusnya kemarin udah keluar. Enggak keluar-keluar juga. Ya. Jadi emang lama sekali. Nah, ini kan hal-hal seperti ini itu bisa ditangkap bagaimana caranya dengan dengan kemampuan berkomunikasi, ya, kemampuan kolaborasi, ya, sehingga waktu yang lama itu bisa dipersingkat, yang jumlahnya sedikit bisa diperbanyak, jumlah kuota hajinya dan sebagainya. Karena ini potensi dan ini adalah ibadah dan membantu masyarakat terutama yang beragama muslim untuk melaksanakan ibadah. Saya kira saya cukupkan sampai di sini ya, yang intinya bahwa dalam benak kita ini sebagai bangsa Indonesia, bahwa negara kita ini merdeka, bisa maju karena ada perbedaan. Nah, ini harus dipahami dulu. Sehingga kalau terjadi perbedaan di antara kita, semuanya saling memaklumi bahwa itulah, karena perbedaan itulah kita bisa menjadi satu, menjadi bangsa yang besar. Sehingga bentuk cacian, bentuk intimidasi, bentuk apapun itu yang merusak kesatuan dan persatuan yang nggak usah ditanggapi, ya. Semakin ditambaki akan semakin besar. Kemudian ya saya berharap kepada Al-Multazam dengan pola gelar satuan yang bisa menyebar semua sampai ke lini yang paling bawah itu akan cukup bagus untuk mempersatukan atau untuk mewadahi keinginan dari masyarakat muslim yang ada di daerah berangkat umroh haji. Ya, apalagi dengan pengelolaan yang cukup baik, cukup modern, profesional. Nah, ini akan menjadi kepercayaan ya bagi masyarakat untuk berangkat haji dan umroh dengan Al-Multazam. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Rizky. Ya, mohon maaf ini ya, dan seluruh tamu undangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Brigjen Al-Multazam berkah. Oke, ada sesi tanya jawab dari panitia. Ada ya, Bapak boleh Pak kita kasih kesempatan satu atau dua, satu penanya boleh. Alhamdulillah kalau ada yang bertanya. Silakan. Nanti door prize-nya minta Pak Rizky ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
Al-Multazam. Berkah. Allahu Akbar. Ternyata Bapak yang paling semangat. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Yudi Riyadi, perwakilan dari Jawa Barat, dan insya Allah ke depan untuk ingin membuat kantor cabang baru di Ciamis ya. Ciamis. Sekarang ikut dengan Pak Haji Nur Rahim, beliau Pak Haji Nur Rahman dari Banjar, beliau aktif juga, masih aktif di TNI. Oh, alhamdulillah. Beliau, siapa? Mantap. Mohon berdiri Pak Nur Rahman. Aduh, terima kasih Pak. Siap. Bagus. Singkat saja Pak pertanyaannya. Tadi saya tertarik dengan apa materi Bapak gitu, wawasan kebangsaan dalam perspektif Islam. Cuma yang menjadi pertanyaan saya itu lebih kepada usul konkretnya, karena tadi Bapak menyebutnya gelar kekuatan. Ini menarik buat kami, karena kami di daerah bisa jadi selama ini kami koordinasi itu hanya sifatnya kantor cabang atau calon kantor cabang dengan pihak Al-Multazam saja. Ternyata unsur dari tentara dan kepolisian juga itu penting untuk mengamankan kinerja kami di daerah. Nah, bagaimana bentuk konkretnya Pak? Apakah kami koordinasi dengan di daerah itu langsung dengan kesatuan yang ada di setempat atau bagaimana? Karena itu yang kami ketahui itu jalurnya lumayan ini juga Pak, karena itu agak ini juga itu, mohon izin Pak ya. Karena takut menyalahi aturan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, satu aja ya. Jangan ditambah lagi. Oke, Pak, langsung satu. aja. Jadi koordinasi kita ini kan dari atas sudah ada ya. Misalkan kalau kita berbicara masalah teritorial, itu ada di situ yang di daerah itu, di tingkat provinsi gitu kan, itu ada yang namanya Pangdam, di situ ada Kapolda, kemudian ke bawah ada Danrem, ya kan, ke bawah lagi ada Danrem. Itu biasanya wilayahnya itu bisa 3 kabupaten atau kota gitu kan. Kapolres juga gitu. Terus habis itu ke bawah lagi baru kodim-kodim. Kodim itu satu kodim bisa satu kota, satu kabupaten itu. Kemudian di bawahnya lagi itu tingkat kecamatan itu ada namanya Koramil. Kalau di polisi ada Polsek kan gitu ya. Bawahnya lagi ada namanya Babinsa itu. Babinsa yang menguasai atau yang harus bisa memberikan rasa aman, bantuan kepada di tingkat desa gitu. Jadi kalau Bapak misalkan koordinasi, kalau Bapak masih tingkat misalkan kecamatan ya ke Kodim misalkan gitu. Ya tingkat bukan kecamatan. Kalau kecamatan itu ya Danamil kan gitu ya. Itu aja yang perlunya. Jadi kalau mau ke atasnya lagi berarti ke Kodim, Polres kan gitu. Nah, itu aja cukup sudah ya. Memang sebetulnya silaturahmi ini cukup penting gitu ya. Apapun usaha kita, apapun kegiatan kita, kalau diketahui sesama aparat, instansi, itu kita kerjanya itu akan lebih aman, lebih nyaman. Beda orang yang tidak dikenal itu, atau tidak dikenal itu kan bukan tidak dikenal ya, atau tidak mau mengenalkan diri gitu. Itu yang susah di Indonesia itu. Kalau sudah silaturahmi berjalan, ya saya yakin dan percaya pasti dibantulah semuanya itu. Di Koramil, di Polsek, itu pasti dibantu semuanya. Kita memang tugas kita kan seperti itu ya Pak ya. Nah saya kira udah pas itu Bapak, udah bagus itu kalau udah bertanya seperti itu, berarti Bapak sudah pengen menyatu dengan kita kan gitu ya. Nah gitu, itu jangan sendiri-sendiri, nanti kasihan Pak Rizkinya gitu ya, Pak Rizkinya gitu ya. Itu aja ya Pak ya. Makasih Pak ya. Oke, makasih lah. Baik, terima kasih kepada Bapak Brigjen Hindro Martono atas pemaparannya dan juga jawabannya sangat-sangat
lugas dan jelas sekali. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita ke pemateri ketiga, kita mau yel-yel sebentar ya, boleh ya? Pak Rizky, boleh nggak? Saya minta tolong. Saya aja. Oke, karena kalau Pak Rizky ada hadiahnya Pak, kalau saya nggak ada hadiahnya Pak tadi Pak. Oke, yel-yelnya ingat ya, yang tadi pertama yaitu ingat haji dan umroh. Dijawab apa? Oke, sekali lagi kita coba ya. Ingat haji dan umroh. Oh, luar biasa. Sekali lagi, ingat haji dan umroh. Kalau nggak kenceng saya kasih mic nanti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada sesi yang ketiga, yaitu pemateri dari Bapak Kadis Bintalit Angkatan Udara, Bapak Marsma TNI, Dr. Andes Bestari R, MPD MSc MSI Han. Materinya berjudul Pembentukan Mental dan Karakter Para Pengusaha Berjiwa Ksatria, Jujur dan Bertanggung Jawab. Untuk itu kami persilakan. Pak Bestari, monggo. Jangan lupa nanti harus ada yel-yel juga. Seperti, ya, memberi semangat. Ada hadiahnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau ditambah lagi nanti tambah hilang suaranya. Ini sudah kira-kira nilainya 6,5 lah, ya kan? 6,5 udah oke lah, itu udah lulus. Pertama-tama kita akan panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Insya Allah sehat lahir dan batin, dan kalaupun di antara kita ada yang terjangkit suatu penyakit, ya, kita mintakan dengan doa setulus-tulusnya, banyak kiai hadir di sini, ya, supaya kita bisa sembuh. Pun keluarga kita yang kita tinggalkan di rumah dalam keadaan kurang sehat ataupun mengalami musibah, kita doakan bersama dapat melalui rintangan dan musibah tersebut, ya, dengan lancar, selamat dan sehat kembali seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Ini ikan sepat ikan gabus ya. Ya. Kalau gitu kalau 20 menit itu nggak sampai 1 SKS. Ya, kalau SKS itu 50 menit. Kalau 20 menit gimana nih itu gitu kan? Ya kan? Ini dosen sama patun bergabung jadi satu di sini gitu. Yang sama-sama kita hormati CEO, Chief apa nih? Executive Officer of Multazam Group, Bapak Rizky Sembada. Ya, etes kalau ngomong ya Pak Rizky ini, ya toh. Rizkinya enteng, banyak, amin. Semoga ke depan selalu sehat. Kemudian teman sejawat saya Pak Hendro. Kalau katanya orang Jawa Pak Hendro, Pak Hendro Martono, Bapak kawan saya, sohib saya, ya, pembela bangsa dan tanah air tentunya ini, ya. Bapak terima kasih, ya, Bapak juga sudah sama-sama kita hadir di sini memenuhi undangan Al Multazam Group, ya. Nanti kita akan bahas sedikit kenapa kok kita ada di sini. Kemudian juga Pak Kadispes, ya, mewakili dan Lanut, ya, terima kasih Pak sudah diwakili dan Lanutnya, ya, sudah bisa berada di sini dan itu juga akan memberikan warna-warna juga dari yang hadir di sini. Pak Kapolres, luar biasa ini, ya kan Pak Kapolres, sehingga kita tengok di sini ada hijau, ada biru, ada coklat, ada hitam, ya kan, ada putih, pelangi, itulah Indonesia, ya kan, itulah Indonesia, ya kan. Jadi kalau di Indonesia itu ada apa itu namanya itu Bhinneka Tunggal Ika, jangan terlalu memikirkan bhinnekanya,
tapi tunggal ikannya yang kita streskan. Gitu ya kan? Mantap itu, tunggalnya itu. Jangan melihat lu beda sama gua, lu beda sama gua, jangan. Kita sama. Gitu. Baik, ini ada 2 topik, subtopik ya Pak Rizky. Itu. Tadi nanti saya diprotes, nanti kalau diturun tangan saya juga akan menyapa ya, penguasa wilayah juga dari Korem, Kodim dan jajarannya. Disinilah yang kita tidak boleh jalan masing-masing, selalu dalam terarah ya, selalu dalam jalan yang sama ya. Korem, ya, Kodim, Lanut ya, kemudian polisi, ASN ya, yang ada di daerah harus bersatu padu, termasuk dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatannya. Gitu. Demikian Bapak dari Jan Korem, terima kasih juga atas kedatangannya kemari. Bapak-bapak kiai luar biasa tadi sudah disebutkan oleh Pak Rizky ya, jauh sekali ya, mengukir langkah ya, menyeberangi lautan ya, menembus angkasa gitu kan, luar biasa itu untuk hanya kita bertemu ya, memenuhi undangannya Al Multazam Group. Mudah-mudahan membawakan kebajikan baik kepada kita ya maupun kepada Al Multazam Groupnya. Amin ya rabbal alamin. Saya berjanji tadi ada 2 subtopik. Satu topik itu saya akan berikan kenapa kok ada TNI Polri ya hadir di Multazam Group. Loh, piye rumuse gitu loh. Ya kan? Garis merah yopo, ini bisnis gitu loh. Ya toh? Yopo sih? Nah, gini. Kita lari sedikit ya Pak Hindro ya. Bahwa yang namanya TNI itu ya kan, bukan hanya satuan tempur saja. Itu ada satuan-satuan teritorial. Satuan teritorial itu mulai dari Kodam sampai pada Koramil, ujung tombaknya ada di Babinsa. Ya. Di Polri juga sama. Kalau ada teritorial di TNI itu, di Polri ada Bin Kamtipmas. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya Polri itu adalah penegakan hukum, melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Luar biasa. Tadi pertanyaan Bapak tadi dari unsur-unsur Ciamis tadi kan. Itulah kenapa kita berada di sini. Ya. Jadi kalau TNI itu berada di sini sebetulnya kita tuh saudara kandung, bukan saudara tiri. Ya, antara TNI, Polri dan rakyat itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Pak, satu kesatuan. Takbir. Itu dong. Fatwa jihad Kiai Haji Hasyim Musyari itu yang melumpuhkan pemenang perang dunia kedua di Surabaya. Dengan fatwa jihad, dengan takbirnya Bung Tomo yang dicorongnya radio yang kita nggak lihat orangnya. Itu kebersamaan TNI, Polri dan unsur masyarakat. Wabil khusus para ulama. Jangan lupa Pak, Jenderal Sudirman itu adalah ulama. Nah gitu. So ya, there should be no conflict between TNI, Polri and ulama. Iki cara apa iki? Londo iki. Ya. Kalau Jawa takut ke lidahnya itu kurang manis itu ya, saya enggak kurang ini. Jadi keberadaan di sini memang tidak boleh tidak boleh terpecah sama sekali. Jangankan rakyat dalam keadaan benar, rakyat dalam keadaan salah pun tidak boleh meninggalkan dan tinggalkan oleh TNI dan Polri. Begitu. Kalau membela yang benar gampang, pasalnya menang semua gitu. Yang salah di mana letak kok TNI Polri membela yang salah? Gimana Indro tuh? Tujuan teritorial itu bukan menang pertempuran, tapi membentuk rak juang yang tangguh. Ruang ya, geografis, alat, sumber daya, ya kan? K-nya kondisi juang, saling bantu antara TNI, Polri dan rakyat supaya Indonesia tetap jaya. Begitu. Rak juang yang tangguh. Gimana melaksanakan kemampuan ini? Gimana melaksanakan kemampuan? Kita menggunakan tiga metode teritorial. Kalau saya teruskan metode teritorial, sikap teritorial, habis SKS di sini. Nanti aja di ini saja nanti di kursus Dandim dan Rem nanti kita itu kan kita laksanakan. Kalau nggak habis gitu ya.
nanti dicacing mati orang. Ngapa Pak jadi kursus dandim gitu ya. Itu keberadaan. Ada benang merah. Polri juga demikian. Sebagai aparatur negara menegakkan hukum, yang membuat hukum adalah DPR dan DPRD, ya kan? Melaksanakan itulah pemerintah. Polri menegakkan. Ya, hubungan TNI dengan rakyat dibungkus dalam 3 dimensi. Ya, melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan melindungi masyarakat. Pak, tapi nggak sama materi kita nanti Pak ya? Enggak ya, Pak Kapolres ya? Enggak ya, produk beda gitu ya. Nah, gitu. Tapi kira-kira seperti itu Pak. Nanti kalau dikoreksi boleh gitu. Karena yang bicara pribadi bukan pangkat gitu ya. Itu keberadaannya harus nyambung. Jadi masalah rakyat, masalah TNI, masalah rakyat, masalah Polri, masalah Polri, masalah TNI, masalah TNI, masalah Polri, masalah kita semua. Itu Pak. Ini kok nggak apa nih? Membangkitkan semangat. Harus semangat dong memberikan materinya. Karena itu semangat. Nah, sekarang baru yang kedua Pak. Baru kita ini bisnis pasca. Bukan ini, mana judulku? Bukan ini. Ini sabotase ini. Itu kan adalah bisnis, jiwa pebisnis yang ksatria, jujur dan bertanggung jawab. Picing mata kata orang Medan ini. Ya kan? Ini kan kalau sebetulnya itu ksatria. Sifat ksatria itu jujur Bang. Dan bertanggung jawab. Lek satria rak jujur, rak bertanggung jawab, ya bukan satria. Satria itu pembela keadilan. Itu kita sudah sebagai TNI, kita sudah tumpahkan itu semua ada di dalam Sabta Marga keberapa? Oh, waduh dompetku rawono iki. Marga keberapa itu? Marga, ojo buka-buka Google lo ya. Marga ketiga. Ora situ Pak Rizky, iku rokok-rokok itu memang pancen orang Gowo iki. Oh dek kono gitu ya. Tadinya mau kasih 500.000, masa kalah sama Pak Rizky ya kan? Itu. Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Itu Sabta Marga. Jangan lupakan itu adalah kode etik prajurit TNI. Ngoten Cak. Ya toh? Jadi ksatria, TNI itu ksatria yang bertakwa hanya satu kepada Tuhan. Ya, bertakwa kepada Tuhan, lalu membela kejujuran, ya. Jujur pikirannya, jujur pandangannya, ya, jujur ilate, jujur hatine, jujur perbuatannya. Begitu loh, harus jujur semua. Kalau tadi Pak Dirjen mengatakan ada permasalahan di dalam, kita cari jalan keluar. Jangan ada masalah di dalam. Ada satu pimpinan di situ harus loyal kepada pimpinan. Tidak boleh ada matahari dua di dalam suatu rumah. Betul kan ya? Ngusul boleh. Tetapi kalau kepemimpinan CB1, CB2, CB3, apa tuh CB. Cara bertindak alternatif, ya. Alternatif yang dipilih oleh pimpinan, saya maunya yang nomor 2. Ya udah menang, ya wis Pak, manut. Itu yang terakhir itu. Yang terakhir itu, asas yang terakhir manuto. Manuto apa? Ya manut sama pimpinan, ya manuto. Gitu. Itu supaya tidak ada permasalahan di dalam. Kalau enggak eker-ekeran di dalam. Ingat, loyalitas tegak lurus. Loyalitas tegak lurus kepada kebijakan pimpinan yang ada di dalam hal ini kepada CEO Al-Multazam. Ojo neko-neko, manuto. Supaya nggak ada masalah. Ki suwi-suwi melorot ki. Masalahnya meniran ki gak ono minumane nih kene gitu. Ya. Ini masih lama ya Pak Rizky. Jangan dipedot ya pokoknya. Terus apa nih? Nah, ini masuk kepada materi. Ya. Kalau jujur Satria itu semua pejuang-pejuang yang ada di staf-staf dan cabang-cabang dan calon cabang daripada Al-Multazam ini
adalah harus memiliki jiwa ksatria. Harus jujur, ya, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, jujur dan bertanggung jawab terhadap semua siar-siarnya. Pak Yai mana? Yai Jember. Mana ke Yai Jember? Pontan tang mriki, mboten. Tang wingking nggih. Matur suwun Bapak. Wis mantep kali bahasa Jawanya kan ya. Oke Pak, nah sekarang ada satu lagi hal yang penting. Aku nggak mau lama-lama kayak Pak Hindro ya, nggak mau lama. Terus, loh kok yuk hilang? Gini loh Pak, Al-Multazam Group itu berbisnis haji umroh. Yo salah. Loh kok yuk tegang? Yo salah, pancen salah banget. Kalau Al-Multazam berbisnis haji umroh, salah. Karena usul fikihnya kata Pak Yai itu berbeda. Yang dibisniskan itu adalah travelnya, ya toh, perjalanannya, safarnya. Betul ya Pak Yai? Bukan ibadah umroh. Lah kalau bayarnya 10 juta, apa namanya itu tawafnya sekali saja gitu loh. Itu karena bayarnya 10 juta. 20 2 kali sa'i gitu loh, 2 kali tawaf gitu. Orang ngono, nggak ada, ya, nggak ada yang seperti itu, yang membisniskan ibadah. Itu konsep yang salah. Wahai ya rekan-rekanku yang akan bergabung ke Multazam, pikiran kita harus begitu. Jadi haji umroh itu bukan dibisniskan, yang dibisniskan itulah travelnya. Loh Pak, itu banyak sekali kalau kita bertanya haji umroh Multazam tuh berapa harganya? Jawab langsung dan ingat ini, ingat. Yang menentukan harganya bukan kami Pak, panjenengan sedoyo. Harga bisa saja kita umroh harganya 10 juta, bisa. Tapi cuma nganterkan dari Soekarno-Hatta sampai ke Jeddah, wis. Nanti pada 10 hari yang akan datang kita ketemu di sini ya, yo mlaku dhewe. Mlaku dhewe. Ora tak kei mangan, tak kei minum, nggak ada asuransi. Ora turun yang kasur sing empuk ya, bawah jembatan. Jadi sebetulnya menentukan harga itu adalah calon jamaah. Jangan tidur. Calon jamaah yang menentukan, bukan kita. Kita itu kan melayani. Ya, Bapak mau tidur di hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, melati 3, melati 2, melati 1 atau tenda. Gowo dewe, backpacker. Murah, antarkan aja sampai Jeddah, ceng gitu loh. Wis, dadah, aku tunggu di sini ya, rokokan. Ya toh, teko dewe, teko wis ngene. Itu nggak ada asuransi. Mangan panganono, apa namanya itu roti Arab yang keras kayak gitu, panjang memang Pak, panjang keras gitu ya kan. Mangan pikir gitu. Kalau mau diet memang pakai haji yang 10 juta atau pakai umroh yang 10 juta. Mesti pulangnya mesti ngini Pak, mesti kuru, ya, mesti kuru. Nah begitu ya. Jadi yang dalilnya yang perlu disampaikan pada calon jemaah, Bapak Ibu yang menentukan harga bukan kami Pak, Bapak Ibu sendiri. Mau yang 30 juta, 20 juta, 15 juta, 10 juta. Gitu. Bayangkan dari Jeddah numpak unta gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini paradigma, Jadi yang dibisniskan itu bukan ibadahnya. Usul fikihnya berbeda. Fikih ibadah, kalau travel itu fikih muamalah muamalah jual beli. Ya, kon perlu opo? Akun duwe iki. Pilih ono dhewe, itu kan begitu. Fikih bisnis. Ya. Jadi begitu. Nanti dikoreksi Pak Kiai. Ya. Mungkin ada salah-salah ya wajar lah ya kan. Kita nggak mondok juga gitu kan. Jadi begitu Pak. Ini hanya pemikiran saja bahwa yang dibisniskan travelnya bukan ibadahnya, baik umrohnya atau hajinya. Maka kalau menulis itu adalah ya Al-Multazam travel haji dan umroh. Jangan ditinggalkan kata-kata travelnya, safarnya, perjalanannya jangan ditinggalkan.
Karena di dalam travel itu, di dalam safari itu ada transportasi, ada akomodasi, ada konsumsi, ada asuransi, banyak lagi sisi-sisinya yang lain. Semakin banyak semakin banyak plusnya. Plus umrah, haji, plus. Nggak nyandak ya wis lah. Gitu ya. Jadi begitu ya yang ingin saya sampaikan itu seperti itu Bapak. Jadi keberadaan TNI, Polri ya ada di sini itu garisnya. Dalam konteks sambung rasa kita di dalam teritorial. Bahwa TNI dan rakyat itu dan Polri sama rakyat itu tidak boleh terpisah dan berhadap-hadapan, ya, nggak boleh PC, nggak boleh head on dalam bahasa angkatan udaranya head on, tak boleh, ya, itu selalu seiring dan sejalan, ya. Kenapa yang salah tadi harus didampingi, rakyat yang salah harus didampingi, lah itulah nasihat hukum. Harus didampingi dan kita juga dari teritorial, dari Bin Kamtibnas harus mendampingi. Supaya apa? Supaya hukumannya sesuai dengan kesalahannya. Maling pitik kok maling kerbo kok ya podo. Ya, gak ento, gak oleh. Ya, gak boleh gitu. Itulah namanya kebersamaan kita. Yang terakhir di dalam yang menjembatani TNI sama rakyat itu adalah kode etik TNI yang disebut dengan 8 wajib TNI. Titik nah itu. 8 wajib TNI yang terakhir ya menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Itu tugas mulia. Tugas mulia, Pak. Mengatasi, menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Itulah ya tugas dan fungsinya teritorial prajurit TNI. Begitu. Jadi jangan ragu-ragu, Pak. Tadi Pak Ciamis itu ada masalah, lapor sama polisi, pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Ada suatu des khusus di sana untuk menampung laporan itu ya Mas ya. Mas Wahyu, aku kalau terlalu jauh nanti malah kepleset salah malahan. Tapi kalau di Koramil, di Kodim, di Korem ada begitu. Bahwa Pak kami membawa 8 wajib TNI yang 8 Pak. Bapak katanya menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha mengatasi kesulitan rakyat sekeliling. Saya di sekeliling Bapak ada persoalan, ada kesusahan. Lapor, mesti ditampung. Ya Pak Indro ya, mesti ditampung. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Jenderal. Gak ada pertanyaan toh? Ada Pak Bestari. Ada Jenderal, ada. Gak ono, awas loh ya. Ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian? Oke, silahkan. Mana, gak ada kan? Gak ada kan? Takut ya, mungkin takut ya Pak. Oh ya Pak, oke kalau nggak ada yang bertanya, Bapak harus memimpin yel. Nah suaranya tuh semangat sekali Pak. Atau minum dulu Bapak? Oh tadi Bapak bukan menyampaikan materi berarti yel tadi. Pak boleh Pak minta tolong Pak Bestari atas permintaan Pak Rizky loh tadi Bapak diminta memimpin yel di sini Pak. Iya Pak. Pak monggo Pak pakai mic Pak. Ingat haji umroh? Siapa kita? Matur suwun. Oke luar biasa sekali Pak Jenderal Bestari ini Marsma Bestari. Terima kasih atas pemaparannya sangat bersemangat ya. Sampai lupa minum ya Pak ya. Oh tidak diambilkan. Aduh. Oke baik terima kasih. Kita lanjut sebelum nanti ada coffee break yaitu pemateri yang berikutnya.
yaitu dari Bapak Kapolres Kabupaten Sukoharjo, Bapak AKBP Wahyu NS Sik Mpik M Krim, dengan materi berjudul potensi pidana dalam pelaksanaan bisnis haji dan umroh. Kami persilahkan.